Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya fa insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Isya dan insyaallah salat tarawih. Dan tidak terasa kita insyaallah sudah memasuki malam ke-23 ya. Betul Pak ya? Mudah-mudahan kita ibadah kita, saum kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema yang tertulis pada malam hari ini adalah malam menjemput malam Lailatul Qadar. Ulama-ulama mengatakan kalau 10 akhir terutama malam-malam ganjil banyak yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Ulama yang mana? Tentu ulama yang kasyaf, ulama yang makomnya sudah aulia Allah, yang mereka bisa melihat langsung tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau untuk ukuran kita sulit untuk melihat langsung turunnya malam Lailatul Qadar, bisanya malam Lailatul Qadar. Ulama ada yang menjumpai kalau malam-malam ganjil itu adalah malam-malam prediksi turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi ini semua atas kuasa Allah Bapak Ibu. Jangan sampai ini menjadikan rujukan sehingga kita sholat tarawih kalau malam Lailatul Qadar malam ganjil saja. Malam 23 datang, malam 24 break. 25 datang, 25 datang, 26 break. Nah, enggak begitu caranya. Selama kita istiqomah di dalam malam, setiap malam Ramadan, insya Allah satu dari malam itu insya Allah kita akan menjumpai namanya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub beliau menceritakan hadis Rasulullah SAW tentang cerita malam Lailatul Qadar. Saat itu beliau menceritakan kepada sahabatnya bahwa dulu di kalangan nabi-nabi Bani Israel hidup seorang nabi yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini nama aslinya adalah Sam'un karena tinggalnya di Gaza ya, maka terkenanya Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini adalah seorang nabi Bapak Ibu, dan seluruh hidupnya ia berjihad di jalan Allah, mengajak kepada orang untuk bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sang raja pada waktu itu termasuk raja yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Dalam kitab-kitab Nasrani itu disebutkan bukan Sam'un tapi Samson. Makanya ada film Samson Pak, Samson dan Delila kalau Indonesia. Kalau orang Amerika Samson, nah itu orangnya kuat.
Lah Sam'un ini adalah orang yang kuat, badannya tinggi besar, ototnya kuat dan tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Sampai kesalnya sang raja karena melihat Sam'un ini terus berdakwah, ini memerintahkan para penggawa kerajaan untuk menangkap Sam'un. Tapi siapapun berhadapan Sam'un tidak pernah menang, Pak. Sam'un selalu menjadi juara karena diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja ini kehilangan akal. Penasehat sang raja bilang, begini aja Tuanku Raja, coba kita utus utusan kita bujuk istrinya. Biasanya istrinya itu banyak kelemahan. Dibujuklah sang istri Sam'un ini, wahai ibu, kalau ibu bisa kerjasama dengan kami, maka kami akan berikan hadiah uang yang banyak, dinar yang banyak, emas yang banyak, berapapun yang ibu mau. Namanya perempuan, Pak, siapa yang gak suka emas berlian, betul nggak? Mau. Akhirnya deal. Malam pertama Sam'un ketika tidur diikat oleh sang istri dengan pemikiran setelah diikat nanti ia menghubungi para tentara, orang-orang kerajaan untuk menangkap Sam'un. Begitu diikat dengan mudahnya ia lepaskan tali itu oleh Sam'un. Begitu dilepaskan Sam'un kaget, loh istriku, kenapa engkau ikat aku? Istrinya berpura-pura, enggak, cuman bercanda wahai suamiku, kan kamu orang kuat. Coba kalau saya ikat kira-kira bisa lepas enggak? Masih bisa ngelak, Pak. Nah, lapor kepada orang-orang kerajaan, Tuan, udah saya ikat tapi bisa lepas. Jangan menyerah, ikat pakai rantai yang kuat. Malam kedua diikat lagi, Pak, dengan rantai yang begitu kuat. Dengan rantai yang begitu kuat, ukuran manusia biasa tidak mungkin bisa lepas. Tapi begitu bangun, tiba-tiba bisa dilepaskan dengan mudah. Tanya lagi Sam'un kepada istrinya, istriku, kenapa kau ikat lagi? Bahkan ikatannya malah pakai rantai segala. Ya itu cuma coba-coba aja, kira-kira masih kuat enggak suamiku? Masih bisa ngelak, Pak. Akhirnya kehabisan akal istrinya untuk membunuh Sam'un. Ia lapor kepada orang-orang kafir, kepada sang raja bertata tentaranya, saya sudah nyerah, Pak, saya sudah mengikat begitu kuat tapi suami saya masih terlalu kuat. Begini aja, kamu kan istrinya, di mana-mana kalau istri kan pinter kerayu, coba tanya, pasti dia punya senjata andalan, punya kelemahan. Akhirnya bener, Pak, sang istri bilang kepada sang suami, wahai suamiku, kamu itu kok kuat banget ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sebenarnya kamu diberikan mukjizat oleh Allah apa? Sam'un karena dia laki-laki yang jujur, ia jawab apa adanya, Pak. Saya ini diberi mukjizat oleh Allah kekuatan dengan mengandalkan rambut saya. Makanya rambutnya Sam'un itu panjang. Beda sama film Samson, Pak. Kalau film Samson bulu kepek dia yang jadi andalannya. Nah kalau ini cerita dari Israiliyah, dari Imam Al-Ghazali, rambut panjang inilah yang memberikan kekuatan. Dengan wasilah inilah Allah memberikan kekuatan saya untuk berdakwah. Akhirnya benar, Pak, ketika tidur untuk malam yang kesekian kalinya, begitu tidur pula sang istri mengambil gunting, ia botakin rambut suaminya hingga habis, hingga tidak tersisa, hanya disisakan sedikit. Artinya segala kekuatannya sudah diambil karena rambut panjangnya sudah hilang. Begitu rambutnya sudah dipotong, diikat dengan kuat. Begitu diikat dengan kuat, akhirnya Sam'un begitu bangun tidak sanggup untuk melepaskan diri ikatannya, Pak. Begitu tidak sanggup mau lepaskan ikatannya, ditanya oleh Sam'un, wahai istriku, kenapa kau lakukan seperti ini? Istrinya baru bilang, wahai suamiku, sebenarnya saya bekerja sama dengan tuanku raja dan para
punggawanya untuk menangkap engkau, karena saya akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka dipanggillah orang-orang kerajaan untuk menangkap Sam'un. Begitu ditangkap, dibawalah ke tiang gantungan. Sampai di tiang gantungan, tangan kanan dipajang dengan rantai tiang sebelah kanan, tangan kiri diikat melalui tiang sebelah kiri dengan tiang yang sangat besar dan kuat dan kokoh, tiang-tiang istana kerajaan. Logika tidak akan sanggup melepaskan diri. Istrinya tertawa karena dia berasa berhasil mendapatkan hadiah. Maka begitu mau dieksekusi, Sam'un minta izin kepada sang raja dan yang hadir pada saat itu. Tuan Raja, bolehkah saya minta permintaan yang terakhir? Boleh, karena dianggap dia sudah mau mati. Silakan. Akhirnya Sam'un berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau emang engkau masih izinkan saya untuk menunaikan tugas-tugas kenabian saya, menyampaikan agama tauhid, menyembahmu, kembalikan kekuatan saya. Akhirnya dengan mengucapkan bismillah, tangan yang dirantai diikat di tiang sebelah kanan dan tiang sebelah kiri ia tarik, lalu tiang-tiang istana roboh, Pak. Begitu roboh, gedung-gedung pencakar langit saat itu ikut roboh, dan semua termasuk sang raja, orang-orang yang kafir, termasuk istrinya saat itu mati kejatuhan puing-puing istana kerajaan karena saking hebatnya Sam'un. Dan Sam'un masih hidup, terus berjuang di jalan Allah. Maka sahabat mendengar cerita ini takjub luar biasa. Rasulullah menambahkan, bahkan Sam'un ini selama 1000 bulan beliau berjihad siang dan malam, tidak mengenal lelah untuk menegakkan agama tauhid. Berjihad, berjuang di jalan Allah lebih dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kan kurang lebih 83 sekian tahun, Pak ya. Padahal usia kita ini kadang-kadang nggak nyampe usia 83 tahun. Akhirnya sahabat senang sekaligus sedih, Pak. Senang melihat seorang yang hebat seperti Nabi Sam'un. Sedihnya, kita nggak mungkin bisa nandingi ibadahnya Sam'un 1000 bulan berjuang, siang berdakwah, malam takarub ibadah kepada Allah. Akhirnya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabatku, wahai sahabatku, jangan bersedih. Kita punya andalan yang lebih sakti daripada Sam'un. Maka Rasulullah menyampaikan dengan firman Allah, Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Begitu disampaikan ayat ini, sahabat ceria luar biasa. Biarin Nabi Sam'un berjuang siang hari, malam hari, dia takarrub ibadah kepada Allah 1000 bulan. Tapi kita umat Rasulullah, umat akhir zaman akan mendapatkan lebih dari itu jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar disebut juga malam 1000 bulan. Karena orang ibadah pada malam itu bandingannya orang ibadah 1000 bulan. Kapan itu? Nah, itu rahasia Allah, Pak. Kalau nggak dirahasiakan, orang nggak mungkin mau tarawih tiap malam. Tahun ini Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Akhirnya orang berduyun-duyun 23, malam lainnya sepi. Nah, itu rahasia Allah. Walaupun ulama-ulama yang kasar memberikan tanda-tanda, oh kalau saya pernah menjumpai malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar malaikat rahmat itu turun dan pohon-pohon itu menunduk kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun untuk orang-orang yang beribadah. Makanya nanti sampai rumah, kalau di rumah punya kembang, pohon kembang di rumah, dilihat kira-kira pohonnya nunduk apa enggak malam ini. Malam ini nunduk, besok dilihat masih nunduk, besoknya lagi masih nunduk. Jangan senang dulu, jangan kegeeran dulu. Bukan Lailatul Qadar, itu pohon mati, Pak. Karena nunduk terus.
Ada lagi ulama kita mengatakan malaikat itu turun wangi baunya. Makanya orang yang ibadah di malam itu terasa mencium aroma yang sangat wangi. Nah, nanti malam kan ada malam sini ada qiyamul lail nggak Pak Haji? Nah, kalau qiyamul lail lagi sholat itu sambil dicium-cium barangkali ada bau wangi. Baunya wangi ini malam Lailatul Qadar luar biasa turun ini. Siapa bilang orang saya ngantongin minyak wangi tumpah nih di saya nih. Nah, dan itu hanya sebagai tanda isyarat Pak. Tapi yang terpenting bagaimana malam-malam akhir Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk terus beribadah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Insya Allah kita tidak usah mencari malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang akan menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi